dapat 10 biar besok bisa kembali lagi mengikuti pelajarannya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin tahu nih, di rumah kan kalian suka itu kan, ada yang suka menyiram tanaman di rumah? Ada? Cung yang suka menyiram tanaman? Ya. Ada yang suka membersihkan tempat tidur setelah tidur? Ada? Nah, kira-kira dalam misalkan menyiram tanaman nih, apa yang kalian lakukan pada saat menyiram tanaman? Awalnya gimana? Kan menyiram tanaman biasanya pasti berbeda-beda nih antar sekolah ya, antar anak di rumahnya gitu ya. Tergantung kondisi di rumahnya. Ada yang langsung pakai ember, ada juga yang pakai selang gitu ya. Nah kira-kira kalau dari awal, kira-kira ngapain dulu kalau mau siram tanaman? Ada yang bisa menjelaskan? Pertama ngapain dulu? Ambil air, terus langsung siram? Atau ada lagi yang mau menjelaskan? Hah? Siapa yang di rumahnya pakai selang? Siram tanamannya pakai selang. Iya. Ada yang pakai ember? Ada. Yang pakai ember gimana tuh? Apakah airnya sudah ada di ember belum? Tadinya awal belum. Jadi harus gimana dulu? Nah, diisi dulu. Pakai apa? Air. Airnya dari mana? Dari kamar mandi atau dari keran di luar? Ada nggak keran di luar? Ada. Iya. Nah, berarti langkah pertama ngapain dulu? Ambil apa dulu? Ambil ember, terus isi air dari kamar mandi atau dari keran yang ada di luar. Terus bawa embernya, ya. Terus apain? Siram ke tanaman, ya. Jadi ada langkahnya, gitu ya. Nah, kali ini juga kita akan belajar bagaimana komputer itu bisa pintar, gitu ya. Dan bagaimana komputer kita bisa memberikan perintah ya kepada komputer tersebut secara terstruktur, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti ini. Komputer bisa pintar itu karena ada perintah dari manusia, gitu ya. Nah, jadi komputer bisa melaksanakan tugasnya seperti manusia itu karena ada perintah dari manusia. Nah, kita akan coba praktek sederhana, gitu ya. Nah, yang nantinya akan berhubungan dengan komputer itu bisa pintar. Nah, praktek sederhananya hari ini kita akan praktek membuat teh manis. Ya. Nah, Bapak sudah bagi kelompok nih. Ya, ada 4 kelompok ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bahan-bahannya Bapak sudah siapkan. Ada apa saja nih? Ada cangkir, gelas cangkir. Terus ada apa lagi? Sendok. Ini sendok. Ini gula putih. Dan ini air panasnya. Bahan-bahannya sudah Bapak siapkan, ya. Nanti tugas kalian per kelompok, silakan kalian buat langkah-langkah tersebut terlebih dahulu, ya. Langkah-langkahnya harus jelas. Jangan seperti ini. Nanti yang ibaratkan yang membuatnya robot. Kalau di komputer itu robot tadi, ya. Jangan sampai robotnya bingung karena perintahnya kurang jelas. Misal, tolong buatkan saya teh. Jadi, pasti robot bingung. Ini tehnya teh panas atau teh dingin. Ini sendok, gulanya harus berapa sendok. Jadi karena kurang jelas perintahnya, kurang jelas. Karena itu silakan kalian buat dulu langkah-langkah bagaimana membuat teh manis secara jelas, secara rinci, gitu ya, di kelompok masing-masingnya. Nanti setelah kalian membuat langkah-langkahnya, dari tiap kelompoknya akan dibagi 2 peran. Satu orang akan menjadi robot dan sisanya akan jadi programmernya. Tugasnya gimana? Nanti programmernya, ya,
kalian tentang langkah-langkah membuat teh, ya, ngerti? Ya, dan robot harus mengerjakan apa yang diperintahkan, ya, ngerti? Jadi langkah awal silakan kalian diskusikan bagaimana cara-cara membuat teh manis, ya. Kemudian satu orang nanti akan jadi robotnya yang akan praktek membuat teh manisnya dengan dipandu oleh kalian sebagai programmernya, gitu, ngerti? Jadi yang sudah kalian tulis langkah-langkahnya itu dibacakan. Yang pertama misalkan apa, nanti robot mengikuti perintah tersebut. Ya, siap? Siap? Ya, sekarang kita coba. Silakan kalian buat langkah-langkah membuat apa? Teh manis. Teh manis panas, ya, bukan es teh manis. Silakan. Cangkir aja, gelas cangkir kok. Pakainya 2 sendok gulanya biar keras. Yang jelas, 1 ngapain dulu? Kedua ngapain? Biar kelihatan diskusi sana. Semua? Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat teh manis, ya, versi kalian, ya. Nanti ada satu orang yang akan jadi robotnya dan sisanya akan jadi programmer. Tugasnya nanti robot akan melaksanakan apa yang programmer perintahkan, ya. Jangan melaksanakan di luar perintah dari programmernya, ya. Laksanakan saja sesuai perintah dari programmer, ya. Nanti programmer akan membacakan perintahnya sesuai tadi yang sudah didiskusikan, ya. Sudah siap? Ya. Kita praktekkan mulai dari mau kelompok mana dulu? Siapa dulu? Yang mau dulu, yang berani. Kelompok 2 dulu, enggak? Ya, maju. Kelompok apa? Yang jadi robotnya siapa? Kenapa? Ya. Nanti bacakannya yang keras ya. Alia sama Dinda di sini robotnya. Jangan ambil apa-apa dulu sebelum dibacakan. Bacakan yang keras. Ya, kita mulai. Yang lainnya perhatikan. Ya. Bisa jadi sama, bisa jadi beda dengan kalian nanti. Coba langsung saja. Langsung saja mulai perintahnya. Yang pertama apa? Yang keras. Dari sini langkah-langkah. Yang keras, yang keras. Yang pertama apa? Udah satu dulu. Teh celup katanya masukkan ke gelas. Teh celup masukkan ke gelas. Di bawah aja ke sini gelas. Teh celup masukkan ke gelas. Terus yang kedua, masukkan air panas katanya. Oh, hati-hati airnya panas. Terus udah.
Masukkan gula 2 sendok. Yang 2 sendok. Terus aduk pelan-pelan. Sudah, terus dan sajikan. Berarti untuk kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Tepuk tangan. Nah, itu tadi kelompok 2 sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat es teh manis. Ini bukan es teh manis ya. Sekarang giliran kelompok berapa? Yang mau kelompok 1, silakan. Siapa yang mau jadi robotnya? Siapa? Silakan. Elmira sama Lulunya jadi programmer. Silakan mulai sebutkan langkah-langkahnya dari yang pertama. Keras. Ambil teh celup dan masukkan ke gelas. Tuangkan air panas. Terus apa? Tuangkan gula atau masukkan gula putih berapa? 2 sendok. Lalu aduk sampai gula larut. Terus sudah ya, itu hasil praktek dari kelompok 1. Tepuk tangan. Sudah, bapak. Kita lanjutkan. Tadi kelompok 1 sudah mempraktekannya. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan maju. Yang jadi robotnya siapa? Beren. Yang lainnya jadi programmer. Silakan maju. Ambil cangkir, terus masukin air panas katanya. Awas, hati-hati, panas. Terus masukkan teh. Terus selanjutnya masukkan gula 2 sendok. Terus aduk dengan sendok. Terus sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi praktek dari kelompok 3. Terakhir dari kelompok 4. Silakan maju. Siapa yang jadi robotnya? Arkan. Yang lainnya pecahkan dari sebagai programmer. Silakan. Yang pertama apa? Teh celup masukkan di gelas cangkir. Terus kasih air hangat atau panas.
kelompok 4. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, itu yang sudah kalian praktekkan bagaimana cara membuat teh manis. Jadi ada langkah-langkahnya, ya. Nah, kalian perhatikan dari kelompok 1 sampai kelompok 4, kira-kira ada tidak yang kurang dari langkah-langkah tersebut? Kira-kira yang lebih rinci ada tidak? Atau yang lebih lengkap dari langkah-langkahnya? Tadi kan kebanyakan secara singkat nih, ada 5 langkah kebanyakan, ya. Jadi hanya langsung ke 5 langkah. Ada yang lebih rinci. Kira-kira apa? Pertama apa dulu? Apa kira-kira? Apa yang harus biar lebih rinci, kira-kira gimana? Biar robotnya lebih paham. Apa? Pertama, ambil gelas, ya. Ambil gelas. Kedua, kira-kira apa? Setelah ambil gelas, ambil apa? Ambil teh, ya. Ambil teh. Setelah ambil teh apa? Masukkan teh ke dalam gelas. Sudah 3 tuh, ya. Pertama tadi ambil gelas, yang kedua ambil teh, ketiga masukkan teh ke dalam gelas, keempat masukkan air panas ke dalam gelas atau cangkir secukupnya. Diperjelas, ya. Dimasukkan, dan dimasukkan, terus ayo masukkan gula apa? Ambil apa? Ambil sendok, ya. Ambil dulu sendok. Kalau masukkan gula ke gelas, masukkannya pakai apa? Kan ini belum diambil, ya. Ambil sendok. Terus setelah ambil sendok, masukkan gula sebanyak 2 sendok ke dalam gelas, ya. Masukkan 2 sendok. Tuh. Setelah itu aduk sampai gulanya larut, ya. Setelah itu baru disajikan, ya. Jadi ada berapa langkah tuh? Ambil gelas, kedua ambil teh celup, terus masukkan teh celup ke dalam cangkir, keempat ambil atau masukkan air panas secukupnya, kelima ambil sendok, keenam masukkan gula sebanyak 2 sendok ke dalam cangkir, 9 aduk sampai gulanya larut, 10 baru disajikan. Jadi ada berapa langkah? 10, ya. Kalian tadi kebanyakan berapa langkah? 5 paling banyak, gitu ya. Walaupun hasilnya benar, tetapi kita harus belajar lebih rinci, ya. Jadi terstruktur, gitu ya, dan logis. Kenapa harus struktur? Karena yang diperintahnya robotnya biar paham nih, biar jelas, biar mudah dipahami, gitu ya. Makanya, nah itu sistem kerja apa? Robot atau sistem kerja komputer. Kenapa komputer bisa jalan, bisa melaksanakan perintah sesuai pekerjaan manusia? Karena ada perintah dari manusia secara jelas perintahnya, ya. Kalau tidak jelas, komputer juga bingung, ya, mau mengeluarkan apa, gitu ya. Paham? Paham? Itu adalah contoh sederhana dari pelajaran coding, ya. Mengerti? Itu contoh sederhana dari coding, ya. Jadi coding itu bukan hanya kode-kode yang rumit sebenarnya, ya, tapi ini contoh sederhana dari pelajaran coding, ya. Bagaimana cara membuat teh manis misalkan, bagaimana tadi menyiram tanaman, bagaimana tadi membersihkan apa? Tempat tidur, gitu ya. Atau lebih itu lagi, bagaimana nanti kita
kita coba praktek bagaimana cara membuat nasi goreng misalnya, gitu ya. Nah, sekarang ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Di sini soalnya bagaimana ibaratkan kalian sebagai robot mau nyebrang jalan, ya. Ya. Nah, di sini diilustrasikan seorang robot ini menyeberang jalan yang ramai. Tugas kalian adalah membuat instruksi yang paling aman agar robot bisa menyeberang tanpa celaka. Itu ya, nyebrangnya kita ilustrasikan jalannya di dekat lampu merah. Kan suka ada lampu merah untuk kendaraan, ada juga lampu merah untuk manusia untuk jalan nyebrang, gitu ya. Nah, silakan kalian tuliskan instruksi langkah-langkahnya, ya. Kelompok lagi. Silakan diskusikan. Kira-kira langkah pertama kalian harus ngapain dulu? Ibaratkan kalian robot yang menyeberang. Nah, kira-kira ngapain dulu kalau menyeberang? Nyebrangnya di dekat lampu merah. Jadi ibaratkan ada lampu merah, ada lampu lalu lintas. Jawab kira-kira apa? Kamu cepat-cepat. Ya, diskusi. Sudah selesai? Ya. Silakan tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Ayo, kelompok 3 tunjukkan. Nah, Bapak bacakan dulu ya hasil dari salah satu kelompok. Yang pertama katanya berjalan dulu ke tepi jalan, gitu ya. Kemudian berhenti di trotoar dulu, ya, satu langkah sebelum tepi jalan, gitu ya. Kemudian lihat ke arah lampu lalu lintas katanya yang ada di depan. Kemudian jika lampu lalu lintas berwarna merah untuk pejalan kaki harus tetap diam, gitu ya. Jika lampu lalu lintas berubah menjadi hijau untuk pejalan kaki, lanjutkan ke langkah berikutnya, ya. Kemudian lihat ke arah kanan untuk memastikan tidak ada kendaraan yang melaju. Sama, lihat juga ke arah kiri, memastikan tidak ada kendaraan yang melaju. Kemudian jika jalan aman, mulai berjalan lurus ke seberang jalan. Tetap berjalan lurus tanpa berhenti sampai tiba di trotoar seberang. Kemudian berhenti di trotoar seberang. Itu hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan. Jadi bisa kita simpulkan untuk pelajaran hari ini, gitu ya. Jadi coding itu bukan hanya kode-kode rumit, ya.
tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan cara terstruktur dan logis. Ya, itu kesimpulan pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita difokuskan untuk coding. Minggu depan kita belajar tentang kecerdasan artifisial atau AI. Ya, nah, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.